Dajjal itu bisa disandang oleh siapa saja, asal yang perilakunya tuh matanya satu. Saat belum mengungkap jati diri bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul, saat beliau melakukan pemberdayaan dan budidaya, membangun kemaslahatan dengan perilaku adab dan akhlak, dengan perilaku uswatun hasanahnya, dapat merukunkan, menyatukan suku-suku sejazirah Arab yang disimbolkan pada saat mengangkat Hajar Aswad. Semuanya ketua suku megang pucuke kain untuk mengangkat Hajar Aswad, sehingga semuanya memiliki peran, sehingga rukun. Karena memang suku saat itu hebat benturan yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Arab saat itu. Nabi Muhammad di Subyo, kemudian Nabi Muhammad begini, salah, jangan menyembahku. Saya ini hanya utusan. Jangan mengagungkanku. Saya itu hanya sekedar menjalankan perintah. Apa, Mat? Kamu utusan Tuhan? Seperti Ibrahim? Iya. Seperti Isa? Iya. Langsung hebat hadap-hadapan. Langsung berbalik memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Isa, memusuhi Nabi Zakaria, memusuhi sampai Nabi Zakaria dibunuh. Ya. Banyak Nabi yang dibunuh, nggak terhitung jumlahnya. Memusuhi Nabi Musa, memusuhi Nabi Ibrahim, begitu seterusnya. Karena mereka selalu mengira cukup dengan akhlak yang baik maka akan menjadikan orang masuk surga. Cukup dengan doa maka akan selesai masalah dan seterusnya. Ternyata di mana-mana doa, corona juga gak mandek-mandek, kan begitu. Ini sepertinya kan harus berbicara. Ada apa dengan corona? Kan sama-sama AADC, toh. Ada apa dengan corona? Nah, gitu. Jadi hadis-hadis memunculkan dasar dan seram, kemudian kedasatan. Di satu sisi ada hadis yang dasar, sampai nanti jika kamu ketemu Imam Mahdi, walaupun kamu ketemu yang namanya laut api atau Sahara salju, kamu harus menyeberang walaupun dengan merangkak demi keselamatanmu. Sampai ada hadis seperti itu. Boro-boro nyebrang laut geni. Kena PPKM, wong wis gak wani kok. Untuk mencari kebenaran. Selama ini orang tuh berpikir Dajjal, Ya'juj Ma'juj, walaupun ini hanya sekilas saja, kelas balik. Orang berpikir bahwa Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu menungso seperti halnya setan. Iki dikira makhluk jalan-jalan godho kowe. Poso, kemudian setane ayo mangan, ayo, kan gitu. Nek wasa Ramadan, posone luwih enteng. Abet di poso Senin Kemis karo poso Ramadan ringan mana? Ringan Ramadan, mergo setane di gujek.
Setan ini digujek koncomu wakeh di kewatenganmu kan poso kabeh. Ya, itu kan digujek jenenge. Setan dikira makhluk. Dajjal juga sama. Dajjal. Nabi dan Rasul itu tangeh lamun apa meneh Allah. Itu membenci subjek musuh karo kowe. Lah nyapa aku Nabi benci si A si B. Dia hanya menjalankan tugas kok, bukan didasarkan atas sebuah kebencian. Apa meneh dajale urung muncul. Wis geding ke zaman 1500 tahun kepungkur. Nabi kebangetan kuwi. Pendendam, dendam ki biasanya setelah peristiwa. Urung peristiwa wis dendam ya. So enek dajjal 1400 tahun ben dipateni karo turunanku jenenge Imam Mahdi. Jan Nabi ini awak dhewe dendame ket tahun 1400 tahun kepungkur. Wes. Maut. Jadi pada saat Dajjal itu bisa disandang oleh siapa saja. Asal yang perilakunya itu matanya satu. Yang dilihat itu hanya dirinya, egonya, hanya jasad di dalam kehidupan berdunia yang dilihat itu adalah jabatan, materi, membuat fitnah, bagaimana gitu, menyampur antara yang batal untuk menutupi kebenaran. Ketoke nganggo sorban, yo dalil, tapi punya maksud, punya kepentingan supaya dipilih. Sebagai contoh kan hal semacam itu. Tapi jadi zaman Dajjal itu zaman puncak akumulasi. Kalau orang rusak sendirian, sing rasane ya ijen. Tapi kalau semua orang itu rusak, semua orang itu bohong, semua orang itu suka membuat fitnah, sehingga media sosial itu bingung, ini bener sing bener endi, sampai bingung apa dhewe saiki. Bener toh? Iki jane bener pora. Saiki awake dhewe nganti bingung, iki sing bener ngendi? Ya bener kabeh ya salah kabeh. Akhirnya kan begitu. Sebab yang sah punya SK pun sekarang juga nggak bisa dipercaya. Apa makan gitu? Judek nih kan gitu kan, ambigu, hebat. Itu akumulasi, inilah disebut sebagai Dajjal. Ya'juj Ma'juj itu pesertanya, penyumbangnya itu loh, gitu loh. Ada satu orang pemene awak dhewe ya, pemene kowe iki atos, fanatik karo kelompok, fanatik karo kelompok A, fanatik nega A, mesti salah, yang lain salah. Padahal nama istilah kelompok A kuwi iki jauh setelah Nabi Muhammad. Kok difanatiki iki piye lho? Pemene kuwi saiki Jatayu. Nek gak Jatayu, pokoknya simbole kuwi sing mbok agung-agungke. Nabi Muhammad itu duduk jamaah Jatayu, Cung. Kok ngluwi? Nek enggak Jatayu enggak. Itu aja fanatik gitu. Nek enggak NU enggak, nek enggak Muhammadiyah enggak, dongakne wae. Gitu. Fanatis ini menutup kebenaran nanti kalau memang ada kebenaran. Gitu. Itu munculnya jauh. Setahu saya loh ya, mohon maaf. Setahu saya. Itu koyoknya sakbari Nabi Muhammad wafat.
Ya nggak ngerti nih saat Nabi Muhammad wes ya nggak tahu. Ini setahu saya begitu. Mbuh tenane. Tapi fanatik itu kan menjadikan rusak kita ini. Tapi bukan berarti kita ya, kita kan juga bagian dari organisasi itu. Itu wadah untuk berbuat baik, wadah untuk maslahah, iya. Mbah saya itu Mbah Hasyim Mawardi itu yang ngipi tentang simbol Nahdiyin. Jombang. Kemudian kisah-kisah di ramalan Jayabaya uga Siliwangi, Sabdo Palonoyo Genggong. Itu semuanya juga mengungkap saat Satrio Piningit datang itu akan ada goro-goro. Ini berarti menunjukkan bahwa akhirnya nek di janjane ngene jane aku mau bulet jane arep mau ngomong ini jane asline. Iya. Benar gitu. Jadi semua sampai Nabi, kemudian Sabdo Palono, Genggong, uga Siliwangi, munculnya Satrio Piningit, Budak Angon itu didahului goro-goro. Itu janjane ngene intine. Setiap kali kebenaran al-haq itu ditampakkan, kebenaran risalah itu dimunculkan, kebenaran Rasul dimunculkan. Berarti ini menunjukkan jika memang ada goro-goro hebat nantinya, munculnya Imam Mahdi harus ada goro-goro. Berarti umat yang sekarang, umat dunia sekarang ini yang ada nolak semua. Itu membuktikan itu. Saat Nabi Nuh mengatakan jauh bahwa nanti munculnya kebenaran akan ada bencana besar, berarti umat saat itu nggak bisa menerima ajarannya Nabi Nuh, dan kalaupun menerima nggak bisa menerima Nuhnya. Kayaknya sekarang juga sama. Prediksi ini kalau ini benar, bahwa setiap kali munculnya Imam Mahdi Satrio Piningit Ratum Adil akan didahului Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, bencana besar, 7 gunung meletus hebat. Entah benarnya 7 gunung benar atau saya nggak tahu. Tapi ini kalimat ini terungkap dari para pendahulu kita, bahkan orang yang Jawa Jayabaya, kemudian Ponorogo, Bandung, dan hampir di semua Nusantara merumuskan hal yang sama, akan didahului bencana baru muncul. Ini menunjukkan berarti umat manusia tidak bisa menerima keberadaan kebenaran itu al-haq min rabbik, karena selama ini pembenaran itulah kebenaran. Faham maksud saya? Pembenaran itu dianggap kebenaran bertuhan. Beragama tanpa bertuhan. Bertuhan tanpa mengenal. Ila asma'an, kecuali hanya nama-namanya. Ini kalau kita lihat. Seandainya ini benar. Kalau memang guru-guru. Jadi jika kita memperhatikan pada saat kita undur madafis samawati wal ard, kita memperhatikan kejadian peristiwa di langit dan di bumi yang sekarang ini ada. Sebenarnya ini adalah tanda jika terjadi anomali atau peristiwa di luar kebiasaan dan itu terus meningkat. Perhatikan yang di langit dan yang di bumi.
Jika sebagai tanda berarti akan dimunculkan kebenaran, atau supaya manusia mencari kebenaran, al-haq, kebenaran al-haq, kebenaran kehidupan ini ada hakikat, min robik, dari Tuhan. Robik menggunakan bukan al-haq minallah, tapi menggunakan al-haq min robik. Kalau hukum minallah, tapi kalau al-haq min robik. Robik itu sistem bertuhan. Sistem kehidupan berdunia menuju kepada Tuhan. Ada keterlibatan wakilnya Allah di muka bumi. Disebut Rob. Maka Imam Ja'far Shadiq mengatakan, Allah Rob minas samawat wa ana Rob fil ard. Kan gitu. Akan tapi tanda ini sebagai tanda keberadaan Allah dan tanda keberadaan Rasul tidak akan bermanfaat bagi mereka yang tidak beriman, mereka yang menutup, mereka yang fanatik, mereka yang beku dan kaku. Maka ayat-ayat yang dipampangkan tidak akan memberi manfaat apapun. Di Yunus 102. Ini saya langsung ungkap maknanya saja. Mereka tidak lain ingin mengulang seperti di masa lalu. Menunggu-nunggu kejadian-kejadian besar yang hebat, yang sama, yang menimpa orang-orang yang terdahulu. Karena mereka juga mengira dirinya telah iman, padahal hanya prasangka. Kan itu. Kalau ayatnya kan akhirnya kan begitu, penjelasan panjang lebar. Maka sudah saya juga sempat sampaikan. Azab yang didatangkan oleh Allah pada saat sudah di luar sebagai kebiasaan disebut dengan anomali. Akan munculnya azab. Munculnya azab yang juga sudah sering saya sampaikan toh. Azab-azab yang berupa serba anomali. Puting beliung, hujan deras, penyakit, pagebluk, lindu atau gempa, tektonik, longsor, rob, muncul lumpur, muncul gas, air panas, dan seterusnya. Kemudian azab yang bisakum syia'an. Ini salah satu yang diminta baca semak. Apa yang di langit, apa yang di bumi, dan di antaranya. Ada apa itu? Saat kamu melihat orang bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, bangga dengan kelompoknya masing-masing, fanatik dengan kelompoknya masing-masing, mematungkan penokohan hanya ada di kelompoknya yang dianggap hebat. Itu ini ayatnya. Saling menuduh, saling merasa diri paling suci, yang lain itu adalah kotor, merasa diri benar, yang lain disalahkan, berlaku fanatik dan kultus, bangga pada kelompok, perpecahan demi perpecahan. Maka itulah bentuk azab pada saat kebenaran akan ditampakkan karena mereka menolak keberadaan kebenaran. Kemudian jika ada kelompok yang
berikutnya, ya katakanlah yang keempat. Jika satu kelompok merasakan ada tekanan hebat, penjajahan hebat, bentuk keganasan kelompok terhadap kelompok lain, maka itu adalah wujud azab.